Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, NPM 21081068. Saya Nurla Jimalubis, NPM 21081066. Saya Safarida Rambe, NPM 21081051. Contoh program true dalam kondisi if. Ketik sesuai yang ada pada layar. Setelah selesai kita runningkan. Contoh program if bernilai salah. Kemudian ketikkan program seperti yang ada pada layar. Kemudian kita runningkan. Contoh program kondisi if, inputan dari keyboard. Ketikkan sesuai seperti yang ada di layar. Kita runningkan terlebih dahulu. Untuk nilai A kita isi sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk nilai B juga sama nilainya. Nilai B juga sama nilainya, bisa diisi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita enterkan. Contoh program untuk kondisi if else, yaitu variabel bernilai 5. Variabel yang kedua bernilai 5 juga. If variabel. Contoh program untuk kondisi if else seperti yang tertera di layar. Contoh program kondisi if else atau elif. Nah, di sini kita ketikkan sesuai seperti yang di layar, lalu runningkan. Inputkan nilai A, begitu juga dengan nilai B, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan untuk program untuk aplikasi login sederhana. Ketikkan seperti yang di layar, inputkan username dan passwordnya. Username if usernya itu terserah dengan kalian, begitu juga dengan passwordnya. Di sini saya menggunakan Rajia Channel dan passwordnya subscribe. Setelah itu kita runningkan. Di sini akan muncul username, maka masukkan username yang sudah kalian input tadi. Apabila kita masukkan username yang salah dengan yang kita masukkan tadi, maka yang keluar adalah else, yaitu username dan password Anda salah. Silahkan login kembali. Tapi apabila kita menggunakan username dan password yang telah kita inputkan tadi, maka hasilnya akan yang keluar adalah if.
di print, yakni selama Anda telah berhasil login ke aplikasi ini, Rajia Channel. Selanjutnya ada contoh program genap dan ganjil. Setelah kita runningkan, kita masukkan nilai yang ingin kita inputkan. Apabila kita masukkan nilai yang genap, contohnya 4, maka yang keluar adalah prediksi program ini di angka genap. Tapi apabila kita menggunakan angka ganjil, maka prediksi program ini di angka ganjil, yang keluar adalah else, gitu. Kemudian kembali lagi contoh program kondisi if else di Python. Contohnya di sini kita masukkan usia 7 tahun, maka yang keluar adalah anak-anak. Benar. Apabila kita memasukkan usia 80 tahun, yang keluar adalah lansia. Banyak else, lansia, karena sudah lebih dari inputan yang kita masuk. Selanjutnya, apabila kita memasukkan 40, maka inputannya yang keluar adalah outputnya dewasa. Begitu. Jadi kategori atau golongan yang keluar akan sesuai dengan angka atau inputan yang kita masukkan. Selanjutnya masih sama contoh program kondisi if else live di Python. Nah, di sini kita masukkan dia nama, input nama Anda. Kemudian di sini npm Anda. Jadi kita bisa memasukkan sendiri sesuai dengan nama kita, npm kita, dan kategori nilai-nilainya. Apabila dia masuk kategori A, maka perfect, B, baik, C, cukup, dan seterusnya. Setelah kita runningkan, maka outputnya adalah nama Anda. Di sini kita ketikkan nama kita sesuai dengan yang kita mau. Di sini sebut Rajia Channel. npm, masukkan npm Anda. Di sini juga inputkan npm Anda sesuai yang Anda mau juga, sesuaikan dengan npm Anda. Di sini saya masukkan 2108 516668. Kemudian enterkan, masukkan nilai tugas Anda. Apabila kita masukkan nilai A, maka kategorinya adalah perfect. Di sini coba kita runningkan kembali untuk melihat apakah benar sesuai dengan kategori yang keluar akan sesuai dengan yang sudah kita inputkan di program. Di sini kita coba lagi. Kita masukkan dulu npm-nya. Kemudian enter, masukkan nilai tugas Anda. Di sini saya masukkan Z. Saat kita enterkan, maka yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Artinya karena yang kita inputkan di program hanya sampai huruf E, buruk. Jadi apabila kita menginputkan nilai lebih dari E, selain dari A sampai E, maka yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia, else yang keluar. Kemudian apabila kita inputkan nilai B, maka yang keluar adalah baik, kategorinya baik.
sesuai dengan yang sudah kita inputkan di program. Selanjutnya contoh program kondisi if else elif di Python. Kali ini kita akan menginputkan mengenai jarak dan juga harga tiket. Jadi di sini nanti akan kelihatan berapa jarak yang kita masukkan, maka akan kelihatan berapa harga tiket yang perlu kita bayarkan. Selanjutnya contoh program kondisi if else elif di Python. Ini untuk kategori nilai, jadi apabila dia 95 dan selebihnya, maka yang apabila kita inputkan, maka yang keluar adalah pertahankan.
sini kita coba masukkan nilai, inputkan nilai yang kita mau. Di sini saya masukkan nilai 75. Apabila kita enterkan, maka yang keluar adalah perbanyak belajar. Mengapa? Karena di atas 65 dan di bawah 85, jadi kategorinya perbanyak belajar. Selanjutnya apabila kita masukkan 80, sama masih perbanyak belajar karena di bawah 85. Apabila kita masukkan nilai 90, maka harus lebih baik lagi. Mengapa? Karena dia di atas 85 tapi kurang dari 95. Nah, apabila kita masukkan 40, maka inputan yang keluar adalah maaf, format nilai tidak sesuai. Mengapa? Karena format nilai kita hanya paling rendah adalah 45. Selanjutnya, contoh program kondisi if else Python. Inputan sesuai format Senin, Selasa, Rabu, jadi sesuai dengan format hari apa yang kita inputkan, maka jadwalnya sudah tertera sesuai dengan jadwal di hari yang sudah kita inputkan gitu. Selanjutnya setelah selesai, mari kita runningkan
Di sini kita inputkan hari sesuai dengan hari yang kita inginkan. Di sini saya buat Kamis, maka input yang keluar adalah saya akan ke rumah Nurla Jima. Nah, apabila kita buat hari lain, bagaimana? Maka hasilnya akan sesuai dengan yang sudah kita inputkan. Tapi di sini berlaku huruf kapital dan huruf kecil. Jadi apabila kita menginputkan atau memasukkan harinya, menginputkan harinya, misalnya minggu tapi menggunakan huruf M-nya kecil maka yang keluar adalah tidak ada format yang sesuai. Mengapa? Karena kami menginputkannya di sini menggunakan huruf kapital di awal. Begitu.